Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bu Juli sendiri bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat juga Bu Umi. Eh, Mohon maaf sebelumnya Bu, saya mengganggu. iya, tidak apa-apa Bu Umi, saya juga lagi senggang nih, tidak ada kerjaan. Kira-kira ada apa ya Bu? Apa yang akan kita omongkan malam ini? Gini Bu, saya ingin membicarakan sebuah permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Jadi, salah satu murid saya di kelas, dia tidak mau belajar, tidak fokus. Ketika saya memberikan pembelajaran. Dia selalu bermain-main, mengganggu temannya, dan ngajak ngobrol. Sehingga eh, membuat anak-anak yang lain terganggu dalam mengikuti pelajaran sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu, Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi, kalau saya tangkap nih dari yang Ibu katakan tadi, ada salah satu murid Ibu yang tidak fokus waktu belajar dalam mengerjakan tugas dan akhirnya berimbas pada murid yang lain. Begitu ya Bu Umi ya? Iya, begitulah, Bu. Nah, kira-kira di akhir percakapan ini nanti apa yang Ibu Umi harapkan? Saya ingin nanti em, ada solusi agar anak yang tidak fokus dalam pembelajaran, tugas bisa menjadi fokus dan tidak mengganggu teman-temannya yang lain, Bu. Nah, Bu Umi, coba Ibu Umi ceritakan secara mendetil bagaimana permasalahan ini terjadi. Eh, jadi begini, Bu. Eh, siswa eh, jadi begini, Bu. Siswa saya sebenarnya anaknya tergolong di atas rata-rata. Maksudnya dia itu bisa kalau eh, mendengarkan saya sedang menjelaskan. Namun ketika saya memberikan tugas mandiri, dia tidak bisa fokus mengerjakan. Dia pasti mengganggu teman-temannya. Itu loh, Bu. Dan Nah, Bu akhirnya Umi, akhirnya teman-temannya diajak cerita. Dia menceritakan pengalamannya di saat dia pulang sekolah, menceritakan pengalamannya waktu dia di rumah. Nah, otomatis temannya yang lainnya pun ikut berbicara dan mengobrol gitu loh, Bu. Bu Umi, kira-kira dari apa yang akan Ibu tuju nih? Kira-kira sekarang Ibu ada di skala berapa? Kalau bandingan 1 sampai 10, kira-kira tujuan yang akan dicapai nanti ada di sekarang ada skala berapa dan nantinya akan pingin di skala berapa gitu, Bu? Saya saya merasa saya ada di skala 5 untuk ini, Bu, kan. Dan saya berharap nantinya saya bisa berada di skala 8. Nah, menurut Ibu, agar murid tersebut berkonsentrasi penuh, apa nih yang kira-kira bisa Ibu Umi lakukan? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dan pembelajaran saya dalam menciptakan iklim positif budaya sekolah sepertinya seperti itu, Bu. Nah, kemudian menurut Bu Umi, kompetensi seperti apa yang ingin diterapkan dalam pembelajaran nanti? Hmm, saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Bu Umi, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya bisa melakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial, kesadaran diri seperti
saya akan membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dirasakan pada saat hari ini, Bu. Nah, Bu Umi, apa yang bisa Ibu Umi lakukan untuk membuat anak terus mampu memanajemen dirinya dengan baik? Untuk memanajemen diri dengan baik, menurut saya pada kegiatan awal pembelajaran, saya perlu melakukan teknik stop agar anak-anak mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Mungkin selanjutnya saya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakan pada hari ini. Sehingga anak-anak itu dapat menceritakan unek-uneknya. Jadi setelah dia mendapatkan tanggapan dari temannya dan menceritakan seluruh pengalamannya, mungkin nanti ketika saya memberikan pelajaran, dia tidak ingin bercerita lagi. Saya akan memberikan ruang untuk anak-anak bercerita. Nah, Bu Umi, tadi Ibu Umi ada bicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Nah, menurut Bu Umi, bagaimana nih Bu Umi akan menerapkannya, Bu? Menurut saya sudah ada keyakinan keras. Tetapi sebagian anak belum memahami dan mengenal. Saya akan dengan beberapa yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak teman-teman bercerita tengah tugas dapat mempengaruhi pembelajarannya. Dan saya juga merencanakan akan melakukan segitiga restitusi. Sepertinya begitu, Bu. Wah, sepertinya rencananya cukup bagus ya, Bu ya. Kemudian apa sih ukuran keberhasilan rencana yang akan Ibu lakukan? Saya merasa berhasil apabila sebuah anak sudah fokus dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Tidak ada yang bermain saat pembelajaran berlangsung, Bu. Nah, menurut Ibu, manakah yang lebih dahulu Ibu lakukan? Apakah menerapkan KSE atau keyakinan kelas lebih dahulu? Menurut saya, karena ini tidak memerlukan banyak waktu, saya akan melaksanakan sekaligus begitu, Bu. Super sekali Bu Umi ya. Menurut Bu Umi, siapa sih yang dapat membantu Bu Umi nantinya dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Sepertinya seluruh anggota yang ada di dalam kelas, seperti teman sejawat, anak-anak, dan saya sendiri, untuk membuat roda emosi juga untuk menceritakan. Kalau anak-anak sudah menyadari nilai dan perannya dalam kelas, mereka akan berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah direvisi. Menurut saya seperti itu, Ibu. Wah, bagus sekali Bu. Saya jadi penasaran dengan hasilnya nanti ini. Kemudian apa yang bisa Ibu Umi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus agar tetap fokus, saya bisa membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga anak-anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita, sehingga anak-anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika diberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga akan melaksanakan segitiga. Nah, Bu Umi, kapan nih Ibu akan mulai terapkan ini, Bu?
Insya Allah besok Bu, eh, saya membuat roda emosi Bu, dan merevisi keyakinan kelas. Saya juga memberikan kesempatan bercerita kepada anak-anak di awal kegiatan belajar Bu. Kemudian bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu Umi? Saya berkomitmen dapat melakukan pendekatan terhadap seluruh siswa, terutama terhadap anak yang tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen ini nantinya? Yang dapat membantu saya dalam menjalankan komitmen ini adalah rekan sejawat. Baik, bagus sekali Bu Umi. Sepertinya kita sudah ketemu nih titik temunya. Jadi Ibu akan membuat roda emosi, kemudian kesepakatan kelas sehingga menjadikan anak lebih fokus ya Bu Umi ya. Ya, Bu. Sudah ketemu titik temunya dan mungkin akan ada rencana untuk kita bertemu lagi atau bagaimana Bu Umi? Setelah Bu Umi menerapkan KSE dan keyakinan kelasnya nanti, saya jadi penasaran nih, pingin apa sih yang sudah didapat seperti itu. Ya, setelah saya bercerita dengan Ibu Juli, saya telah menemukan solusi dan titik terangnya. Insya Allah setelah saya menerapkan KSE dan keyakinan kelas 1 minggu atau 2 minggu ke depannya, kita bisa berkonsul lagi ya Bu ya. Insya Terima Allah kasih. siap Bu. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Devi sebagai coach, Iya. Bu Juli sebagai coachingnya. Oke. Ya. Mulai Bu Julian ya. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam Bu Devi. Oke Bu Juli, bagaimana kabar Ibu hari ini? Sepertinya melihat wajah Ibu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya nih Bu, saya agak sedikit bingung dan ada persoalan. Walaupun demikian, mungkin persoalannya tidak serumit yang dibayangkan, tapi tetap saja mengganggu pikiran Bu. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan kabar Ibu dulu nih. Bagaimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah, sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, dari sekilas yang Ibu sampaikan, kira-kira apa nih yang Ibu sampaikan? Mohon maaf nih sebelumnya Bu Devi sudah mengganggu waktu Ibu malam ini. Tidak, kebetulan saya lagi ada waktu kosong Bu Juli, jadi Bu Juli tidak usah sungkan-sungkan untuk bercerita kepada saya. Begini Bu, saya mau sharing-sharing nih Bu tentang masalah saya. Mengenai seorang siswa di kelas saya, Bu. Siswa ini selalu saja ingin diperhatikan lebih begitu, Bu, dari kawannya yang lain. Saya memaklumi juga siswa ini punya latar belakang yatim piatu seperti itu. Jadi beliau tinggal bersama kakaknya. Tapi hal ini membuat siswa lain merasa cemburu, Bu. Padahal saya menyadari mungkin siswa ini merasa kurang diperhatikan sehingga beliau bersikap seperti itu. Oke, Bu Juli. Nah, dari sekilas permasalahan tadi, kira-kira apa nih Bu Juli tujuan yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya berharap nantinya ada solusi agar saya dapat memberi perhatian yang sama pada setiap murid saya. Dan saya juga nantinya ingin menemukan solusi bagaimana saya memberikan perhatian lebih pada siswa yang ingin lebih perhatian itu, Bu. Jadi tidak membuat siswa yang lain merasa tersisih seperti itu.
Oke, jadi dari yang saya tangkap berarti ada suatu permasalahan mengenai salah satu siswa ibu yang memang butuh perhatian ekstra, sedangkan teman-temannya merasa cemburu ya ibu kepada Iya, siswa tersebut. Sedangkan iya, siswa tersebut memiliki latar belakang yaitu anak yatim ya bu ya. iya Bu, seperti Oke, itu. Bu Juli. Apakah ukuran keberhasilan pertemuan kita ini, Bu Juli? Keberhasilan ini tercapai apabila ya semua anak sudah terlihat bahagia dan tidak merasa dibeda-bedakan. Saya rasa itu sih yang perlu saya tuju seperti itu, Bu. Iya, Bu Juli cukup bagus ya tujuan keberhasilannya. Nah, dari keberhasilan tersebut kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana nih posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Dan nantinya setelah Ibu ingin mencapai kira-kira skala berapa yang ingin Ibu dapatkan? Sepertinya saat ini saya ada di posisi 6 dan setidaknya saya ingin mencapai nantinya di posisi 8 setelah saya menerapkan apa yang apa permasalahan ini begitu. Oke, Bu Juli. Nah, dari mencapai posisi ke-8 tersebut, kira-kira apa nih Bu Juli yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin kekuatan yang saya miliki saat ini adalah saya memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan kakaknya si siswa yang ingin perhatian ini. Kemudian nanti membantu dalam menyelesaikan masalahnya dengan melakukan komunikasi langsung pada orang terdekat siswa ini, sehingga nanti bisa kita ketahui latar belakang kenapa siswa ini sangat ingin diperhatikan, apakah memang kurang perhatian di rumah atau mungkin memang tipe sang anak ini yang suka sekali diperhatikan, seperti itu. Oh, oke Bu Juli. Tujuannya bagus dan semoga dapat terlaksanakan. Nah, mungkin dari tujuan tadi pasti ada timbul kendala nih Bu Juli. Iya Kira-kira sih. kendala apa yang mungkin bisa Ibu temukan nantinya dalam pelaksanaan tersebut, Bu Juli? Saya juga berpikir seperti itu, Bu. Pasti ada kendalanya, yaitu kalau menurut saya kendalanya di waktu ini, Bu. Karena jadwal saya juga begitu padat, dan kakak dari siswa juga susah nih kalau dipanggil ke sekolah seperti itu. Karena beliau kan punya kesibukan dan harus mengurus anak-anak beliau yang masih balita, seperti itu, Bu. Oke, Bu Juli, sepertinya sangat berat ya. Harus Iya. membuat waktu yang benar-benar bisa dikerjakan untuk segala solusinya. Nah, untuk itu kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan agar permasalahan itu bisa terselesaikan? Mungkin ada satu solusi sih Bu, kalau saya pikir, agar memudahkan saya dalam berkomunikasi, mungkin saya akan mengambil inisiatif nantinya berkomunikasi lewat daring saja, seperti misalnya via WA atau telepon seluler, agar nanti memudahkan dalam komunikasi. Soalnya kalau tatap muka susah untuk dapat waktu kan Bu, jadi melalui WhatsApp mungkin lebih memungkinkan sih. Iya, mungkin itu langkah yang paling tepat ya, Bu Julia. Iya, Nah, sepertinya. kira-kira apa nih, Bu, rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya adalah tetap memberi perhatian pada siswa yang sangat butuh perhatian ini, tapi tidak mengesampingkan siswa lain agar tidak ada kesenjangan nih di dalam kelas saya. Oke, bagus sekali, Bu Juli. Nah, selanjutnya mungkin kira-kira apa nih strategi yang akan Ibu lakukan? Ada beberapa strategi sih yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan dulu secara individu nih terhadap siswa ini. Dan saya juga akan melakukan pendekatan terhadap kakak beliau melalui pendekatan komunikasi. Nanti kemungkinan saya juga akan meminta bantuan kepada guru ngajinya di sore hari nih untuk mengetahui latar belakang si anak, mengapa sangat butuh perhatian dan apakah memang sudah tipenya atau mungkin kurang perhatian seperti itu. Oke, berarti selain di sekolah, nanti di rumah siswa tersebut juga dapat bimbingan dari guru ngajinya, Bu Julia. Ya, begitulah Bu. Oke, sepertinya kan sudah ada solusinya nih Bu Juli. Nah, kira-kira kapan nih strategi ini akan dilakukan Bu Juli?
Insya Allah secepatnya, mungkin besok saya akan melakukan strategi ini dengan mulai berkomunikasi dulu dengan kakak dari anak, kemudian dengan si guru ngajinya nanti. Oke. Apa nih Bu ukuran keberhasilan rencana Ibu Saya dari merasa tujuan saya sudah berhasil apabila nanti di kelas tidak ada lagi yang merasa cemburu nih. Maklum Ibu, siswa sekolah dasar kan suka ada cemburu-cemburuan ya gitu. Dan siswa yang butuh perhatian tadi juga dapat diperhatikan dengan baik dari saya dan orang-orang terdekat beliau. Dengan begitu nanti dapat membuat semua siswa merasa bahagia. Jadi saya juga mengajar nanti lebih bahagia lagi seperti itu Bu Devi. semoga dapat terlaksana Bu Juli. Amin Bu. Nah, tujuannya juga sangat bagus Bu ya dengan solusi yang sudah Ibu rencanakan. Nah, kira-kira kita sekarang membahas komitmen Ibu nih Bu. Kira-kira bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana ini? Wah, komitmen saya dapat melakukan pendekatan terhadap seluruh siswa dan khususnya siswa yang sangat membutuhkan perhatian ini dalam jangka panjang, Bu. Jadi tidak sehari 2 hari saja, tapi hal ini akan saya lakukan secara terus-menerus. Mungkin itu komitmen dari saya, Bu. Iya, berarti mungkin komitmen ini juga bisa dipakai untuk siswa yang lainnya ya Bu Julia. Iya, iya, Bu. Nah, mungkin kira-kira siapa nih Bu yang dapat membantu dalam komitmen Ibu ini? Mungkin yang dapat membantu saya yang pertama nih kalau untuk anak yang butuh perhatian mungkin kakaknya dan guru ngaji tadi, kemudian ditambah dengan rekan sejawat saya yang juga mengajar di kelas bidang Iya. studi seperti itu, kemudian seluruh warga sekolah termasuk nanti guru-guru yang lain juga sangat membantu saya tentunya dalam memberi perhatian pada siswa ini. Kemudian bagi siswa yang lain juga sama, saya akan melibatkan seluruh warga sekolah juga. Berarti perlunya kolaborasi ya Bu ya dari semua Iya, pihak iya, terkait ke situ Bu ya. benar Oke, sekali. mungkin dari kolaborasi tadi pasti tentunya ada tindak lanjut nih Bu Juli. Kira-kira apa nih tindak lanjut setelah coaching kita hari ini? Ya, Mungkin tindak seperti yang tadi lanjutnya ya. mungkin yang pertama saya akan menerapkan dan melakukan komunikasi dulu, kemudian saya akan mengadakan refleksi diri apa yang sudah tercapai dan apa yang belum. Kemudian saya juga mungkin butuh bantuan lagi nih Bu untuk di coaching nantinya, coaching refleksinya nantinya ya. Dan saya berharap kesediaan Ibu nantinya mungkin setelah berjalan lebih kurang 1 bulan seperti itu Bu. Iya. Berarti waktunya akan berjalan 1 bulan ya Bu Julia. Iya Bu. Oke, insya Allah nanti saya akan siap selalu untuk ketika saya diperlukan dari permasalahan Ibu ini. Ya, terima kasih Bu Depi atas waktunya. Saya juga senang sekali hari ini sudah mendapatkan solusi dari persoalan saya yang saya khawatirkan. Dan saya berterima kasih banyak atas waktu Bu Devi malam ini yang sudah saya ganggu. Tidak Bu, saya tidak terganggu. Dan semoga nanti solusi ini dapat berjalan dengan maksimal ya Bu Devi ya. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Devi. Oke, sama-sama Bu Juli. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam. Nah, sekarang gantian nih Bu Umi mengcoach ini Bu berat Devi. Ya. Oke, sebentar ya. Halo Bu Umi. Halo Bu Devi. Kita mulai nih Bu. Oke, berarti kita sekarang giliran kita Bu ya. Ibu sebagai coach, Devi sebagai coachingnya. Oke, kita mulai Bu Umi. Yuk. Oke. Selamat malam Bu Umi. Apakah Ibu punya waktu luang malam ini? Selamat malam Bu Devi. Ada apa ya? Sepertinya saya lihat Ibu murung tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana Bu? Ada yang ingin dikatakan kepada saya? Mungkin dengan bercerita dengan saya bisa lebih lega nantinya. Iya Bu Umi, mohon maaf Bu Umi sebelumnya karena saya mengganggu waktu istirahat Ibu malam ini. Tidak apa-apa Bu. Begini nih Bu Umi, saya ingin bercerita tentang masalah saya.
Apakah Ibu bersedia membantu saya dengan mendengarkan cerita dari saya? Dengan senang hati, Bu. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi ataupun pemecahan masalah yang saya hadapi sekarang ini nih, Bu. Masalah apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin dengan bercerita saya bisa, Ibu bisa lebih lega. Ini nih Bu, mengenai kelulusan P3 saya nih Bu. Ibu juga sudah tahu pastinya permasalahannya, karena penempatan kelulusannya itu sangat jauh dari tempat tinggal, yaitu dari Banda Meriah. Itu yang sehingga membuat saya murung dan kurang bersemangat, Bu Umi. Iya, Bu. Yang membuat Ibu murung sekali, apakah karena lokasinya yang sangat jauh atau ada hal yang lain, Bu? Berhubung saya sudah berkeluarga nih Bu Umi kan, keluarga dan juga saya sangat, berat mengambil penempatan tersebut, Ibu. Selanjutnya bagaimana respon keluarga, Bu? Keluarga berat melepaskan saya berangkat ke penempatan, dengan kondisi anak saya yang masih berumur 2 tahun lebih, dan suami tidak bisa ikut ke penempatan karena bekerja di Banda Meriah. Tambah lagi saya tidak memiliki sanak saudara di sini nih Bu, karena belum pernah ke Nagan Raya. Mungkin itu permasalahannya, Bu. Benar, Bu, itu masalah yang sangat serius, apalagi menyangkut keluarga. Jika saya ada di posisi Ibu, pasti saya merasakan hal yang serupa. Hal lain, Bu, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan? Sebenarnya kelulusan ini hal yang sangat saya tunggu-tunggu nih Bu, karena kan saya juga sudah lama nih bekerja sebagai guru kontrak. Nah, yang membuat saya begitu kecewa juga tentang kelulusan ini juga karena penempatan tadi. Sebelumnya kelulusan saya begitu senang karena masuk kategori P1, maksudnya saya tidak perlu lagi menjalankan tes, tapi dengan menggunakan nilai dari ambang batas yang tertinggi dari tes yang sebelumnya. Saya mengira dengan kategori P1 ini saya sudah pasti ditempatkan di daerah Banda Meriah karena diutamakan gitu Bu ya. Bahkan saya tidak pernah berpikir sedikit pun kelulusan ini itu akan berefek keluar daerah yang membuat saya begitu syok dan bersedih. Di awal kelulusan saya sudah komit untuk tidak mengambil kelulusan ini, Bu. Percuma saya ambil ingin mencari kebahagiaan, tapi keluarga saya menderita gitu, Bu, ya. Bisa dikatakan saya ingin mencerdaskan anak bangsa, tapi saya sendiri yang menderita gitu, Bu. Setelah saya komit, ada pemberitahuan relokasi, yaitu bisa balik ke daerah dengan syarat ada sekolah yang menerima dengan jam mengajar yang diperoleh 24 jam. Kemudian setelah itu ternyata saya dipanggil oleh Capdin Banda Meriah dan melarang untuk menolak kelulusan tersebut. Akhirnya saya ikut relokasi. Nah, sekarang, relokasinya ini tidak jelas Ibu apakah akan berhasil atau tidak karena kabarnya belum jelas. Nah, saya rasa bukan saya saja, mungkin, kawan-kawan lain juga merasa bahwa kami ini sudah dibohongin oleh pemerintah karena menunggu yang belum pasti. Dan memang saya berharap karena sudah mengambil kelulusan ini, relokasi ini dapat terwujudlah Bu Umi. Benar sekali, Ibu ya. Rasa kecewa yang Ibu dapatkan bisa saya rasakan. Saya juga turut bersedih. Ibu serasa sudah ada harapan, tetapi harapan itu sirna ya, Bu. Ibu harus Iya. semangat, Ibu harus semangat dan kuat. Nah, apakah sudah ada waktu dalam pengambilan SK kelulusan, Bu? Sudah Ibu, saya sedang berada nih Bu di lokasi penempatan untuk mengambil SK tersebut. Cuman dengan perjalanan yang luar biasa Bu ya untuk sampai ke sini. Jadi saya mungkin kurang senang lah Bu dengan pengambilan SK ini. Terus bagaimana suasana di sana, Bu? Luar biasa Bu, di sini panas. Yang membuat saya tambah bersedih jalan ke sini luar biasa Bu, berkelok-kelok naik turun gunung dengan melewati hutannya Bu Umia. Wah, tantangan Ibu semakin bertambah ya, Bu. Luar biasa Iya. sekali. Saya jadi ikut terharu, saya juga ikut berdoa semoga dimudahkan segala urusan Ibu dan mendapatkan yang terbaik dari permasalahan ini ya, Bu ya. Ya, mudah-mudahan Bu Umi. Dari permasalahan ini kira-kira apa rencana Ibu ke depannya?
Ini karena saya sudah berada di penempatan, tentunya saya harus melapor dulu Bu ke kepala sekolah penempatan kelulusan saya. Lalu adakah ada hal yang lain yang ingin Ibu lakukan? Saya juga akan menemui kepala sekolah secara khusus untuk dapat memberikan solusi apa yang tepat untuk permasalahan saya ini, Bu. Mungkin saya akan meminta keringanan waktu ataupun memberikan saya waktu untuk mempersiapkan segalanya mengenai pendapatan saya ini, Bu Umi. Lalu Bu, Mungkin meminta untuk tidak mengajar terlebih dahulu ya, Bu, dan memberikan waktu jikapun harus ke penempatan, karena butuh persiapan untuk tinggal di sini. Mungkin juga menanyakan kejelasan relokasi juga, Bu, kepada pihak-pihak terkait, serta menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk relokasi. langkah yang Ibu rencanakan sudah tepat. Saya setuju dengan langkah tersebut. Syukurlah, Bu, saya sudah merasa lega setelah menceritakan semuanya kepada Ibu Umi nih, Bu. Semoga relokasi ini berhasil, Bu, ya. Mohon bantuan doanya, Bu Umi. Amin. Pasti Bu, Ibu harus semangat dan kuat ya. Ya Bu, saya yakin di balik ini pasti ada rencana Allah yang lebih indah ya Bu Umi. Semoga ada hal yang baik yang Anda dapatkan untuk saya juga Bu Umi. Dan saya juga sudah merasa sedikit lega nih Bu setelah bercerita dengan Bu Umi. Syukurlah Bu kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Untuk hal itu dalam proses relokasi saya akan selalu berusaha nih Bu Umi dan terus mencari informasi dan berkonsultasi ke pihak-pihak terkait. Semoga dengan selalu berusaha dan berkomitmen ada jalan yang indah nih Bu Umi untuk saya ke depannya. Amin. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Itu juga masih dalam pikiran saya nih Bu Umi, karena lagi dalam kebingungan ya. Mungkin saya akan mencoba nih berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengurusan relokasi Bu. Mencari tahu kira-kira apa syarat yang tepat untuk jalan untuk relokasi tersebut Bu Umi. Baiklah Bu, itu ide yang bagus. Semoga dapat terlaksanakan dan menemukan solusi sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin ya Allah. Baik Bu Umi. Ibu, saya sangat berterima kasih nih Bu Umi, sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan curahan hati saya yang sangat menyakitkan ini. Semoga kedepannya ada jalan untuk saya dan jujur nih Bu Umi, saya sudah merasa sedikit lega. Terima kasih banyak ya Bu Umi ya. Baik Bu, saya juga sangat senang bisa mendengarkan curhatan dari Ibu. Semangat ya Bu. Iya, semangat Bu Umi. Selamat beristirahat ya Bu Umi ya. Makasih untuk malam ini. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.